ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. Nah, alangkah bijaknya kita tanya jalannya, metodenya. Nah, kami sekarang persilahkan kepada para wali santri untuk menanyakan mungkin kiat atau cara atau mungkin problem yang dihadapi. Mudah-mudahan ayah daripada adik kita Musa akan memberikan solusi kepada kita. Oke, yang punya anak dulu. Metode untuk menguatkan hafalan anak kita. Bagaimana? Ya, terima kasih. Pertama Ibu ya, bagus pertanyaannya. Kita harus paham ya, anak itu ada dua sifatnya. Ada yang cepat ya, dan ada yang kurang cepat. Tapi memang itu sifatnya. Ya, jadi maksud saya kita tidak adil ya, kurang adil menyamakan setiap anak kita itu harus sama. Ya. Nah, tapi kita punya kaidah paten bahwasanya adalah yang sedikit tapi istiqomah. Ya, sedikit tapi istiqomah. Dan demikian juga kalau kita baca-baca ya dan kita praktikkan juga adalah sedikit tapi kuat ya dan istiqomah. Istiqomahnya menambah, istiqomahnya memurojaah. Ya, memurojaah. Dan perlu kita tahu ya bahwasanya murojaah itu perkaranya lebih besar ya daripada menambah. Ya. Memurojaah, menjaga itu lebih besar daripada sekedar menambah. Jadi mana yang kita prioritaskan ya? Dari yang besar dulu atau yang kurang besar. Jadi kita lebih di murojaahnya. Ya, lebih di murojaah. Kemudian juga kita harus perhatikan ya, karena sifat orang berbeda, kita juga bersabar ya. Bersabar. Sebagaimana juga, dan ini ada contohnya ya, dari Nabi SAW ya. Bagaimana ayatnya tuh? Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Orang kafir berkata, ya seandainya Al-Qur'an itu diturunkan langsung satu kali aja semuanya. Tapi Allah ngejelasin di akhir ayatnya warattalnahu tartila. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Ya. Warattalnahu tartila. Demikianlah kami linusabbit ya. Dijadikan yang berangsur agar dia supaya subut, sabat, kokoh dia. Ya. Kokoh, warattalnahu tartila, dan kami sedikit demi sedikit berangsur. Kami tartilkan dia berangsur kepada Rasulullah. Tujuannya apa? Supaya dia sabat, subut ya, kokoh dia. Ya, supaya kokoh. Jangan, maksudnya apa dari ayat ini, jangan kita ingin semuanya. Ya, jangan kita ingin langsung set semuanya ya. Tapi yang ada malah berantakan. Ya, yang ada malah berantakan. Kemudian kita tadi ya di awal saya ingatkan memiliki sifat yang berbeda. Tapi yang pasti yang kita kejar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita belum hafal, tapi kita yakin bahwasanya itu udah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah bahwasanya apa? Itu diterima di sisi Allah. Kan dalam hadisnya seperti itu. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi. Ya, dan mereka yang membaca Al-Qur'an dan dia apa? Wa huwa syakun alaihi. Ya, wa huwa alaihi syakun kata Rasulullah. Dan ketika membacanya berat, susah. Terbata-bata dia. Lahu ajran. Dia memperoleh 2 pahala. Ya, itu pertama. Kemudian kedua, mungkin kita cari pendekatan, Bu ya. Kenapa dia sering lupa? Ya, kenapa dia sering lupa? Ya,
kita misalnya yang sering juga ya, misalnya tercampurnya surat-surat ya atau ayat-ayat yang sama. Saya selalu menempuh dengan cara catatan. Saya membuat catatan, saya catat. Ya, saya catat ayat yang sering lupa. Ya, saya catat, kemudian di catatan ini kadang saya tempel di dinding atau kadang sekedar catatan saya aja. Kemudian nanti saya tanyakan sesekali ketika Musa lagi main misalnya, ya, kemudian saya tanyakan, apa lanjutan ayat ini yang dia sering lupa? Ya, yang dia sering lupa. Nah, mungkin Ibu cari pendekatan-pendekatan seperti itu. Atau misalnya dia bingung membedakan mana ya'lamun dengan ta'lamun. Ya, ketika masuk ta'lamun kita gigit lidah, kan tak gitu ya. Seolah-olah kita gigit lidah. Oh, dia paham itu ta'lamun setelahnya. Terus seperti itu, ya, berulang-ulang, nggak apa-apa. Kalau saya, prinsip saya mencontek itu nggak apa-apa, ya. Tapi nanti saya udah atur waktu 5 kali setelah saya kasih contek, saya mulai lepas, 4 kali saya kasih contek, 3 kali, terus saya turunin sampai saya lepas sama sekali, saya tidak lagi gigit bibir. Atau misalnya kita membedakan inna dengan anna. Kalau saya kan anna fathah berarti di atas, saya selalu kasih isyarat dengan tangan anna. Kalau inna kasroh berarti di bawah. Saya selalu inna. Nah, jadi anak saya paham. Inna kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Terus saya kasih contek seperti itu sampai saya perlahan sedikit saya lepas hingga akhirnya saya lepas sama sekali dan dia telah kokoh, ya, dan dia telah kokoh. Atau mungkin Ibu cari pendekatan yang lain dibantu dengan rekaman MP3 dan seterusnya. Dan kesimpulannya saya sarankan supaya kita itu cerdik, Bu, ya. Cerdik bagaimana apa yang cocok bagi anak kita. Gunakan pendekatan-pendekatan itu. Ya, entah dengan catatan, entah dengan pendengaran, entah dengan gerak bibir. Mana ketika huruf masuk ta, kita gigit ta, fa kita gigit bibir fa gitu. Misalnya fa ya'lamun, dia bingung ya'lamun atau fa ya'lamun. Gigit dulu bibirnya, fa. Nah, terus seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Oke Ustaz, kira-kira Musa ketika awal dulu menghafal ini, pertama-tama mula menghafal, ini kan adik-adik kita ini pada awal menghafal ya. Kira-kira murojaahnya sehari berapa Ustaz ya? Musa ini. Ya. Jadi Musa ya, secara khusus Musa tadi dilihat kayaknya luar biasa cepat ya, jawabnya cepat. Yang perlu kita ketahui Musa pun sama. Saya ingat sekali itu waktu itu saya mentalaki ya kepada saya gitu. Saya bacakan surat An-Nas, Musa nggak bisa. Ya, dia bisa, kemudian merangkainya, mengkaitkan ayat 1 ayat kedua nggak bisa. Akhirnya saya benahi ayat pertama, dia masuk ayat kedua, saya suruh sambung dari 1 ke 2, satunya nggak bisa, bahkan rusak. Akhirnya saya benarkan ayat pertamanya, ayat pertama benar, ayat keduanya yang rusak. Ya, lupa lagi. Dan ini seperti ini kita sama semuanya, ya, atau biasanya umumnya seperti ini. Ya, untuk murojaah Musa ya, dulu awal-awal saya cuma sedikit aja ya. Saya ba'da subuh dan ba'da maghrib, ya, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Saya nekanin waktu itu yang saya ingat hafalannya di ba'da subuh, kemudian dibarengi dengan latihan baca Iqra. Kemudian ba'da maghrib murojaahnya. Berapa itu kira-kira Ustaz? Sebentar aja. Kan berapa banyak, berapa halaman atau ada ketentuan atau yang penting ada murojaah atau gimana Ustaz? Yang pastinya tadi ya ba'da subuh dan ba'da maghrib. Kemudian adapun waktunya sesuai dengan banyaknya hafalan, ya, sesuai dengan banyaknya hafalan. Tinggal kita tarik ulur aja, ya, tinggal kita tarik ulur. Tentunya kalau semakin banyak seperti sekarang, ba'da subuh itu sampai jam 9 atau setengah 10. Sekarang. Berapa juz itu Ustaz? Dapat 1 juz, kemudian 1 juz itu sampai misalnya jam 5 sholat subuh selesai misalnya ya. Betul. Berarti start itu kira-kira 6/4, ya, 5/4, ya, karena dari masjid kan jauh juga. 5/4 langsung tuh start, selesai itu kira-kira jam setengah 7 ya, atau jam 7 paling lambat kalau nyangkut gitu. Itu 1 juz. Selebihnya saya hadis, kemudian hafalan mutun atau murojaah mutun. Ya.
Masya Allah ya, para jemaah sekalian, wali santri yang kami muliakan. Jadi metode yang digunakan adalah yang pertama adalah continue. Nah, jadi kalau salah itu nggak apa-apa, tapi terus diulang. Kayaknya ada peribahasanya ya Bu ya, lancar kaji karena diulang. Insya Allah. Jadi beliau menyampaikan Musa dahulu juga seperti itu. Itu wajar, Tapi terus karena nggak ada yang instan Ustaz ya, nggak ada yang instan. Musa juga bisa mungkin ini butuh waktu Ustaz ya, butuh waktu. Kemudian kami harapkan para wali dan kita semuanya bersabar gitu kan. Nggak ada yang instan. Walaupun sekarang zamannya Indomie instan, tapi tahfidz nggak mungkin tahfidz instan, nggak mungkin tahfidz instan. Kemudian Ana ingin bertanya Ustaz, di awal dulu ketika Musa menghafal, ini kegiatan Musa dari bangun tidur sampai tidur lagi bagaimana Ustaz ya? Nah, ini dari bangun tidur, sampai tidur lagi apa kira-kira kegiatannya secara umum Ustaz? Sekarang? Enggak, dahulu ketika awal-awal menghafal. Oh, awal menghafal ya karena sedikit saya lebih ya saya biar mainnya tapi bukan main ini ya, mainnya bersama saya, bukan main keluar jalan ke rumah tetangga, enggak ya, tapi saya dengan kondisi saya kasih mainan, kemudian dengan kondisi jauh dari musik ya, jauh dari tontonan, jauh dari gambar-gambar seperti buka aurat ya, dan majalah-majalah yang itu saya jauhin ya, saya jauhkan ya. Itu keadaan dia bermain, saya belikan mainan, tetap dia main di rumah ya, dengan belajar ba'da subuh dan ba'da maghrib aja ya. Iya. Adapun sekarang ya belajarnya ba'da subuh tadi sampai jam 9 sampai setengah 10. Kemudian istirahat jam 9 tuh, jam setengah 10 itu sarapan, mandi pagi, terus jam 10 saya terapkan tidur sampai zuhur. Itu fresh nanti bangunnya, kemudian ba'da zuhur lanjut lagi sampai jam 2 atau jam setengah 3 paling lama ya, kemudian baru makan siang ya, kemudian istirahat ya, kemudian sampai asar, ba'da asar lanjut lagi sampai jam 5 atau setengah 6 baru main-main sedikit, persiapan mandi ya ke masjid, kemudian ba'da maghrib lanjut sampai isya. Tapi ini semuanya tahapan ya, semuanya bertahap, dan yang tahu keadaan murid kita adalah kita ya, tahu keadaan kita. Jadi bertahap sedikit terus ya, kayaknya lama bener enggak ya, karena dia udah terbiasa dan akhirnya bisa ya. Ada syair mengatakan yansha'u nasyi'atul fata minna kama awwadahu abuhu ya, yansha'u nasyi'atul fata al minna kama awwadahu abuhu ya. Pertumbuhan pemuda di antara kami itu apa? Sebagaimana yang dahulu dibiasakan oleh bapaknya dahulu ya, sebagaimana kebiasaan yang diterapkan oleh bapaknya dahulu. Akhirnya karena dia bisa dan terbiasalah dia ya, dan terbiasalah dia ya. Itu dia. Baik, jazakumullahu khairan. Kemudian para jamaah sekalian, masih kami berikan sesi tanya jawab. Ada wali santri yang ingin bertanya? Ibu-ibu? Ada? Bapak-bapak ada? Oke, ibu-ibu silahkan. Siapkan Bu pertanyaannya, kesempatannya jarang-jarang. Sebentar, dari ibu-ibu dahulu. Waalaikumsalam. Cara mengajarkan hafalan untuk anak yang masih cadel. Cadelnya bukan cadel satu huruf ya, melainkan 5 huruf. Apakah diteruskan hafalannya atau sampai bacaannya benar dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau saya waktu itu cadel juga, tapi huruf ro aja. Ya, jadi saya lanjut ya, tapi diperbaiki sambil diperbaiki. Cadel nih kalau ahli bisa dibenari ya. Makanya ini pentingnya dibawa ke guru, dibawa ke ustadz. Ya, dibawa ke guru itu bisa ya, karena diajari sifatul huruf, makhorijul huruf, dan itu akan memperbaiki keadaannya. Ke guru ya, dibawa ke ustadz kalau bisa ya, kebawa ke guru tajwid ya, sehingga diperbaiki ya, diperbaiki ya. Apalagi di Jakarta ini luar biasa ya, gurunya di mana-mana banyak ya. Nanti ada pentingnya dibawa guru ya. Barang siapa yang masuk ke dalam ilmu sendirian, maka dia akan keluar sendirian ya. Apa maksudnya ya? Dia masuk ke dalam kitab sendirian, dia akan keluar sendirian. Dia masuk tanpa guru ya, dan dia akan keluar sendirian. Artinya dia banyak ilmu tapi hilang, dia banyak ilmu tapi tidak kokoh ya, tapi tidak kokoh. Barang siapa yang gurunya buku, maka akan lebih banyak salahnya daripada benarnya ya, daripada benarnya. Intinya ini semua nasihat-nasihat dari para ulama akan dibawa kepada guru, diantaranya cadel ya, diantaranya cadel ya. Ya, dilanjutkan aja ya, sekaligus diperbaiki. Meskipun cadel tapi diperbaiki. Jadi nanti bukan mungkin ya, ada yang memang cepat, ada yang lambat. Ya, saya khusus Musa ini umur 7 tahun baru bisa huruf ro. Ya, R. Ya, R. Dia baru bisa. Ya, tapi dilanjutkan. Coba Musa huruf R. Terbukti sekarang. Baik, kemudian ini di sini ada hadiah di sini, Quran dari kota Nabi Madinah. Kemudian juga ada plus peci. Ana ingin bertanya kepada para jamaah sebelum pertanyaan balik kepada Ayah Musa, Ustaz Laude. Tadi beliau menyampaikan di awal muhadarahnya ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ada yang bisa menyebutkannya? Silakan. Yang ibu-ibu, silakan Bu. Pertama, untuk anak kita. apa pertama? Mencarikan ibu yang solehah. Mencarikan ibu yang solehah. Cari yang solehah ibunya Pak ya. Yang kedua, memberikan nama yang baik untuk anak kita. Betul, memberikan nama yang baik, betul Ustaz ya. Ya, betul. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran, subhanallah. Betul jawabannya, silahkan disampaikan. Nawal sampaikan ke ibu tadi. Ini Qurannya. Ibu mau pakai peci juga enggak kan? Jadi bapak-bapak sekalian, pertama mencari ibu yang solehah. Tentunya generasi yang robbani harus dari bibit yang robbani juga. Ibunya berapa Ustaz? Ya terserah antum. Kemudian yang kedua memberikan nama yang baik. Kemudian yang ketiga adalah, lihat begitu pentingnya, mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Baik, sekarang kami berikan sesi kembali yang ingin bertanya atau ingin mengetes hafalan Musa. Silahkan. Alifun ba ta'un tha jimun ha'un kha'un dal dalun ra zayun sin shinun sadun dadun ta ainun ghain fa'un qaf kafun lamun mimun nun ha'un waw ya'un ya hadhi huruful hija.